Oke sahabat Indonesia, coba lihat wajah Yulianti itu. Auranya gelap. Kalau istilah orang Minang itu adalah hitam bana atau kaliang. Hitam yang buruk gitu. Kenapa? Karena digerogoti kebencian ini. Dan akhirnya membuahkan hasil. Dia dikecam dan 4 kota ditetapkan sebagai wilayah PPKM darurat. Rasain kamu. Ulah dari seorang Yulianti yang kaliang, yang hitam bana. Kota bebas, makan apa aja kita, nggak ada yang di lockdown, nggak ada pembatasan dan sekat-sekat. Tuh lihat tuh rame, nggak ada, bebas semua, nggak ada jaga jarak, Padang aman, tidak takut sama corona takutnya sama kolor sinana. Lihatlah, lihat, saya lagi di Padang, makan di restoran Kampung Sawah, Bebek Sawah, rame, nggak ada jaga jarak, ada bebas. Kenapa kita di Jakarta kok pada panik semua? Udah jangan panik, terus saja lawan pemerintahan zolim. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, beberapa waktu yang lalu, maaf kami bercanda ya, karena ya lucu saja ya. Ada video yang viral, ibu-ibu kalau lihat logatnya, dan ternyata dia juga ngomong bahwa dia orang di daerah Sumatera Barat, Kota Padang itu, menghimbau atau mungkin dengan jumawa mengatakan kita tidak perlu social distancing, kita tidak perlu mengikuti pemerintah yang zolim, pemimpin yang zolim, COVID itu soal jumawa begitu ya. Ketawa aja ya. Karena orang ini sedang memamerkan kebodohan, memamerkan kepekoan. Orang pekok itu berarti dia tidak peka, dia tidak sama sekali tidak peka. Bagaimana begitu banyak ribuan orang sudah terpapar dan meninggal, bagaimana ratusan tenaga kesehatan yang tumbang, yang gugur karena menghadang serangan dari COVID ini. Ya, karena dia tidak peka, makanya pekok. Itulah ibu itu. Dan ternyata namanya Ibu Yulianti dari Kota Padang. Ya, itulah yang terjadi. Meskipun akhirnya dia minta maaf seperti biasalah, habis membuat kerusakan gini segala macam akhirnya minta maaf dengan acting yang sangat dramatis, dengan wajah sedih. Orang bodoh itu menurut saya ya, jangan pamer gitu lah. Tuhan itu benci dengan orang sombong, tapi Tuhan lebih benci dengan orang bodoh yang sombong. Ini yang dilakukan oleh Ibu Yulianti. Meskipun dia sudah minta maaf, bukan saya berarti tidak memaafkan, tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kerusakan yang diciptakan, yang dibangun, yang diakibatkan karena mulutnya seorang Yulianti itu terlanjur menyebar kemana-mana, menyebabkan ketidakpatuhan pada setiap orang yang mungkin anti pemerintah atau siapapun, sehingga mereka mengabaikan kesehatan. Kerusakan, dan kerusakan ini nggak bisa ditambah dengan hanya minta maaf. Baik sahabat Indonesia, tapi saya bahagia. Akhirnya ulah seorang Yulianti itu membuat dia dikecam jutaan orang, termasuk saya. Dan yang membahagiakan juga, akhirnya pemerintah pusat melalui Menko Erlangga memutuskan
perluasan PPKM darurat. Yang kemarin PPKM darurat hanya untuk Jawa dan Bali. Sekarang mulai hari ini tanggal 6 Juli 2021 ditambah lagi 4 kota. Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solo, dan Kota Bukit Tinggi. Nah, ini salah satunya akibat ulah seorang Yulianti. Jadi kalau ada orang di 4 kota tadi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solo, Kota Bukit Tinggi marah kepada pemerintah karena diterapkan PPKM darurat, persalahkan Yulianti. Gara-gara dia, kota 4 ini dijadikan PPKM darurat. Sahabat Indonesia, saya berharap pemerintah Kota Padang membangun patung buat Yulianti dengan judul patung atau monumen kebodohan, agar orang di Padang tidak melakukan kebodohan serupa yang dilakukan oleh Yulianti. Karena orang ini bahaya. Orang ini menjerumuskan orang lain, mempengaruhi orang lain, ya tadi, karena kebodohan, karena ketidakpekaan menyebabkan kepekoan tadi. Akhirnya menimbulkan arogansi yang bodoh. Kenapa? Karena hatinya diliputi kebencian kepada Pak Jokowi, kepada pemerintah, sehingga apapun yang dilakukan oleh pemerintah, Presiden Jokowi dianggap salah, dianggap zolim. Padahal dia yang zolim. Yulianti ini adalah ahlinya zolim. Dia menzolimi pemerintah, memfitnah Presiden Jokowi, dan mempengaruhi orang lain. Ini zolim Yulianti. Nah, hanya karena apa? Didasari hati yang benci. Oke sahabat Indonesia, coba lihat wajah Yulianti itu. Auranya gelap. Kalau istilah orang Minang itu adalah hitam bana atau kaliang. Hitam yang buruk. Gitu. Kenapa? Karena digerogoti kebencian. Dan akhirnya membuahkan hasil. Dia dikecam dan 4 kota ditetapkan sebagai wilayah PPKM darurat. Rasain kamu. Ulah dari seorang Yulianti yang kalian, yang hitam bana. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya untuk menyadarkan kepada siapapun, kepada termasuk saya, untuk hati-hati membangun narasi. Ya, sekali saya katakan, jangan pernah menjadi orang sombong, arogan. Apalagi kalau bodoh dan sombong, itu sangat dibenci oleh Tuhan, dibenci oleh kita semuanya. Jadi jujur, saya berterima kasih kepada Yulianti ini karena kepekoannya, karena kebodohannya. 4 kota di Sumatera Barat ditetapkan sebagai PPKM darurat semata-mata untuk apa? Melindungi warga, kesehatan, keselamatan dari masyarakat di 4 kota tadi. Ini sisi positifnya. Sekali lagi saya ingatkan Pak Wali Kota Padang, tolong bangun monumen kebodohan untuk Yulianti. Gambarkan dengan jelas gurat-gurat wajahnya yang mencerminkan kaliang tadi, hitam yang buruk, ya, hitam bana, ditampakkan gurat-guratnya, ditampakkan supaya apa? Supaya orang lain tidak melakukan hal yang sama. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih. Demikian opini saya terhadap Yulianti, si kaliang, si hitam bana. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih, dan tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya saya menghimbau untuk taat protokol kesehatan. Usahakan pakai masker double. Masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, dan masker kita melindungi Indonesia. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi. Dan yang terakhir, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi Eslam.